wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Kita akan bahas terkait dengan mekanisme harga pasar pada pertemuan kedua, atau juga sering disebut dengan mekanisme pasar. Nah, apa itu pasar? Kita sama-sama tahu kalau pasar itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Ini pengertian pasar secara bahasa. Tetapi secara ilmu ekonomi, pasar lebih didefinisikan lebih konseptual. Jadi definisi pasar secara ilmu ekonomi merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Nah, pasar dibagi dua. Ya, kalau yang kita biasa kenal pasar tradisional, pasar modern itu sebenarnya pasar output. Ya, pasar output. Dan ada juga yang disebut dengan pasar input, yaitu pasar yang menawarkan misalnya tenaga kerja dan ada permintaan tenaga kerja dari perusahaan, itu disebut dengan pasar input. Kalau modal ya nanti ada penawaran modal, ada permintaan modal. Penawaran modal biasanya itu lembaga keuangan, permintaan modal nanti itu biasanya masyarakat yang membutuhkan. Ini yang disebut dengan pasar input ya. Jadi ada dua, pasar input dan pasar output. Nah, pasar akan menunjukkan keseimbangannya ya. Di mana transaksi pasar terjadi ketika penjual dan pembeli telah menyepakati harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Jadi jika antara penjual dan pembeli sudah sepakat harganya berapa, jumlah barang yang ditransaksikannya berapa, maka itu disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, secara teori, keseimbangan pasar ini terjadi ketika kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Ya, nanti saya tunjukkan kurvanya. Nah, maka itu disebut dengan keseimbangan pasar. Apabila tidak terjadi keseimbangan atau terjadi ketidakseimbangan, maka harga akan menyesuaikan pada titik keseimbangannya sendiri. Ya, nanti bagaimana kurvanya kita lihat di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Ini ketika kurva permintaan, ini demand, berpotongan dengan kurva penawaran, ini supply, maka ini disebut dengan titik keseimbangan. Nah, ingat dalam mekanisme pasar, maka sumbu Y-nya adalah P, itu adalah price atau harga, sumbu X-nya adalah Q, adalah quantity. Ini jumlah barang ya, atau jasa ya. Nah, maka ini kurva penawaran gambarnya seperti ini, dia selalu meningkat. Kenapa? Karena dia kurva penawaran itu hubungannya positif antara harga dengan Q. Jika harga naik, maka penjual atau produsen akan selalu meningkatkan penawarannya. Ya. Akan selalu meningkatkan penawarannya. Nah, sedangkan kalau permintaan hubungannya negatif. Kita sebagai konsumen kalau harganya naik, ya, harganya naik dari bawah ke atas, maka Q-nya akan turun, jumlah barang yang diminta akan turun. Ininya. Ini yang disebut dengan keseimbangan pasar, yaitu ketika kurva permintaan, demand yang biru, dan kurva penawaran supply yang merah, ini saling berpotongan. Ini yang disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan pasar atau pasar tidak seimbang, misalnya harganya naik ke A, maka nanti secara mekanisme dia akan kembali lagi ke harga yang ke ini. Ya, kalau saya ilustrasikan, harga keseimbangannya adalah PE. Nah, ketika harganya naik ke P1, maka permintaannya jadi A, ya, penawarannya jadi B. Penawarannya terlalu banyak, permintaannya berkurang. Maka apa yang terjadi? Nah, ini kan tidak seimbang. Maka harga akan menyesuaikan lagi. Ya, harga akan menyesuaikan lagi. Harga turun, penawarannya menjadi turun karena yang diminta sedikit. Kalau dengan kata lain, kalau pedagang tidak laku kan, sehingga dia penawarannya diturunkan. Maka permintaannya ketika penawarannya harganya turun, maka permintaannya juga semakin meningkat sampai ke keseimbangan. Ya. Berikutnya juga sama. Ketika harganya turun ke P2 nih, tidak terjadi keseimbangan, sehingga nanti penawarannya adalah sebesar I, ini titik I ke bawah ya, Q-nya sebesar ini.
dan permintaannya sebesar titik J nih, diturunkan ke bawah. Maka apa yang terjadi? Maka permintaannya jauh banyakkan, sedangkan penawarannya sedikit. Maka karena barangnya sedikit, dia akan harganya juga berkurang ya, maka dia akan tidak terpenuhi permintaannya, sehingga permintaannya semakin berkurang. Seiring waktu, penawarannya semakin meningkat sampai ke titik keseimbangan lagi. Ini yang disebut dengan mekanisme pasar, atau kita biasa sebut dengan price adjustment, penyesuaian pasar harga atau mekanisme harga. Lanjutkan. Kurva permintaan maupun penawaran itu bisa bergeser dan juga bisa bergerak. Apa bedanya pergerakan kurva dengan pergeseran kurva? Nah, kita yang sekarang bahas dulu pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu bisa bergerak sepanjang kurva permintaan itu sendiri. Ya, jadi bergeraknya sepanjang titik-titik dalam satu kurva ini, ya, dalam satu garis ini. Ya, ini yang disebut dengan pergerakan. Sedangkan kalau dia bergeser, shifting, ini dia maka berpindah lokasinya dari D0 ke D1 atau dari D0 nih turun ke D1. Seperti itu ya. Ini yang disebut dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, definisinya pergerakan kurva permintaan adalah pergerakan kurva permintaan sepanjang garis kurva itu yang disebabkan oleh harga, ya, yang disebabkan oleh harga dan Q-nya itu sendiri. Jadi biasanya ketika harganya naik, maka dia akan bergerak ke sini ya, permintaannya turun. Harganya turun, maka permintaannya meningkat. Jika dia hanya dipengaruhi oleh harga, maka ini disebut dengan pergerakan kurva permintaan. Saya ulangi lagi, jadi kurva atau pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan kurva dalam permintaan sepanjang kurva itu sendiri, ya, yang dipengaruhi oleh harga. Nah, kalau pergeseran adalah perubahan kurva permintaan, ya, yang diakibatkan oleh faktor selain harga. Nah, nanti pergeseran bisa ke atas, dari D0 ke DI, bisa turun dari D0 ke DI juga turun bisa. Ya. Nanti penyebabnya apa saja nanti akan saya lanjutkan. Nah, konsekuensinya apa jika suatu kurva itu terjadi peningkatan atau penurunan? Maka apabila permintaan meningkat dan penawarannya tetap, ya, permintaannya meningkat, penawarannya tetap, yang pertama harga akan meningkat, ya, jumlah barang keseimbangan juga akan meningkat. Nanti silahkan cari D0 yang D1-nya yang meningkat, nanti kalian akan paham ya yang slide sebelumnya. Ini saya tidak bisa bolak-balik karena PowerPoint itu kalau untuk direkam tidak bisa bolak-balik ya. Ini konsekuensinya, kalau permintaannya meningkat, penawaran tetap, maka harga akan meningkat dan jumlah barang juga akan meningkat. Apabila permintaannya menurun dan penawarannya tetap, maka harga akan menurun, jumlah barang keseimbangan juga menurun. Nanti silahkan cek di slide sebelumnya. Nah, berikutnya penawaran juga sama, bisa terjadi pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Nah, pergerakan kurva penawaran itu apa? Yaitu pergerakan kurva penawaran yang terjadi sepanjang kurva penawaran itu sendiri. Misalnya ini saya S0 ya, SO di sini, maka dia bergerak hanya sepanjang kurva itu sendiri yang dipengaruhi oleh harga. Jadi faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan dan penawaran adalah harga. Sedangkan kalau pergeseran adalah bergesernya kurva bergesernya kurva penawaran yang diakibatkan oleh faktor atau variabel selain harga. Gitu ya. Penawaran bisa bergeser ke kanan, ini artinya meningkat, atau bergeser ke kiri, artinya berkurang. Nah, kalau kurva permintaan tetap,
penawarannya bertambah atau bergeser ke kanan, apa yang terjadi? Kita cek ini ya. Harganya dia akan turun, Q-nya akan meningkat. Sebaliknya, kalau kurva penawaran bergeser ke kiri atau berkurang, maka yang terjadi adalah ke sini dia jadinya naik ya. Q-nya juga semakin menurun. Ya, penjelasannya bisa dilihat pada kurva. Nanti ini ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasinya apabila penawarannya meningkat dan permintaannya tetap, maka harga akan menurun, jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Apabila penawarannya menurun dan permintaannya tetap, maka harga akan meningkat dan jumlah yang ditawarkan akan menurun. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran permintaan? Yang pertama adalah pendapatan. Kalau kalian pendapatannya lebih banyak, maka barang yang dikonsumsi yang diminta akan semakin banyak. Berikutnya selera, lagi tren, lagi booming, maka permintaannya juga akan meningkat. Harga barang lain, misalnya harga barang lain bisa komplementer, bisa substitusi ya. Nah, kalau barang komplementer pelengkap, misalnya antara kopi dengan gula, harga gulanya turun, mungkin konsumsi kopinya akan meningkat. Ya. Atau kebalikannya, harga gula naik, maka konsumsi kopinya akan menurun. Seperti itu. Nah, kalau barang substitusi, kebalikannya, misalnya daging ayam ras dengan daging sapi. Bisa jadi permintaan daging sapi itu akan meningkat jika harga daging ayam ras meningkat. Ya, kebalikannya jadi kalau harga daging ayam ras meningkat, permintaan daging sapi akan meningkat juga. Kenapa? Kalau dia tetap ya, asumsinya ya, harganya tetap, maka akan meningkat. Atau kebalikannya. Berikutnya jumlah penduduk semakin banyak, maka dia akan semakin membutuhkan banyak barang dan jasa, sehingga permintaannya juga akan meningkat. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran tadi ya, dia lebih dipengaruhi untuk pergeseran penawaran itu lebih dipengaruhi pada perubahan harga barang input. Jadi harga upah tenaga kerja meningkat, maka penawarannya berkurang ya, karena biayanya digunakan lebih pada membayar tenaga kerja. Berkurang atau bertambahnya suatu perusahaan ini juga berpengaruh. Kalau perusahaannya bertambah, ya penawarannya meningkat. Itu ya. Nah, kita bahas selanjutnya, selain mekanisme pasar, kita juga bahas terkait dengan elastisitas permintaan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama terkait dengan pengertian elastisitas. Apa itu elastisitas? Konsep dan jenis elastisitas permintaan, dan ada koefisien elastisitas. Nah, pengertian elastisitas, kalau kita bilang elastis, maka seperti karet ya, seperti karet kalau ditarik, diulur ya, nah itu seperti itu. Nah, elastisitas adalah respon atau perubahan variabel dependent ya, sebagai akibat perubahan variabel independent. Ini definisi umumnya. Jadi ada variabel dependent. Variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi ya, karena ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi. Nah, misalnya jika Y sama dengan fungsi dari X secara matematis, maka elastisitas Y terhadap X adalah ini, delta X dibagi dengan delta Y. Ya, ini elastisitas X terhadap Y, ini perubahan variabel X. X itu adalah variabel terikat akibat adanya variabel Y. Ini kebalik sepertinya ya. Harusnya delta Y per delta X, sorry, nanti ini tolong diganti ya. Jadi elastisitas ini kan Y-nya kan variabel terikat. Nah, ini X-nya variabel independen. Maka ini delta Y per delta X, atau perubahan Y akibat adanya perubahan X. Ini nanti silakan diperbaiki. Nah, definisi secara ekonomi nanti kita bahas. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan merupakan derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Tadi ada beberapa faktor ya, ada harga barang lain, selera, ya, ada pendapatan ya. Nah, nanti ini yang kita uji, seberapa peka
Apabila pendapatan meningkat, maka berapa perubahan permintaannya. Nah, itu bisa kita cari nilai elastisitasnya. Ya. Nah, yang pertama kita bahas elastisitas harga. Maka namanya elastisitas harga berarti permintaan terhadap harga. Kalau kita lambangkan permintaannya adalah dengan Q D, Q itu adalah quantity atau kuantitas, D-nya adalah demand permintaan, maka rumus elastisitas harga adalah persentase perubahan dari QD dibagi dengan persentase perubahan dari harga atau P. Ya, ini yang disebut dengan elastisitas harga. Artinya seberapa peka kalau harga itu berubah, permintaannya akan berubah seberapa persen gitu ya. Kalau harganya berubah 1%, maka permintaannya berubah berapa persen. Ini elastisitas harga. Nah, nanti elastisitas harga ada maknanya. Kalau dia lebih dari 1, ini disebut dengan permintaan yang sifatnya elastis. Kurang dari 1, inelastis. Ya, elastis itu artinya peka. Ini yang inelastis tidak peka, tidak sensitif. Ya. Nah, bila elastisitas harga sama dengan 1, ini disebut dengan uniter atau elastisitas tunggal. Kalau elastisitas harga sama dengan 0, ini sebutnya inelastis sempurna. Pokoknya harganya berubah berapapun, maka permintaannya hanya sebesar itu. Tetap. Ya. Ini inelastis sempurna. Ada lagi elastisitas harganya sama dengan tak terhingga. Ini disebut dengan elastis sempurna. Biasanya kurvanya dalam bentuk garis lurus ya, seperti sumbu X. Ya, artinya apa? Artinya harganya tidak berubah, tapi permintaannya berubah-ubah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan elastisitas harga silang. Nah, kalau harganya adalah harga barang lain yang kita uji, contohnya tadi permintaan daging sapi terhadap harga ayam, maka ini disebut dengan elastisitas harga silang. Ya. Atau permintaan kopi terhadap ini dipengaruhi oleh permintaan harga dipengaruhi oleh harga gula. Ini maka ini kita elastisitas harga silang. Kalau tidak silang kan permintaan kopi, harga kopi. Tapi ini permintaan kopi punya harga gula. Ya, seperti ini. Nah, ini juga ada maknanya elastisitas harga silang. Kalau dia positif, maka itu adalah barang substitusi. Kalau dia negatif, maka barang komplementer. Ya. Artinya apa kalau barang positif? Tadi, kalau daging ayam harganya naik, maka permintaan daging sapi akan meningkat positif. Naik ya. Kalau negatif, tadi kopi dengan gula. Kalau harga gulanya meningkat, maka permintaan kopinya menurun. Berkebalikannya. Maka ini elastisitasnya negatif. Nah, berikutnya elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu merupakan persentase perubahan barang ya QD yang diminta yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan. Jadi pembaginya itu persentase perubahan pendapatan. Kalau kita mudahnya baca ini saja, rumusnya saja. Jadi elastisitas pendapatan yaitu elastisitas persentase perubahan dari barang yang diminta yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan. Jadi kalau pendapatannya naik 1%, berapakah permintaannya? Ya, ini biasanya hubungannya positif, ya positif. Ini juga punya makna. Kalau positif, maka ini barang normal. Ya, kalau elastisitas pendapatannya positif, barang normal. Kalau elastisitas pendapatannya negatif, barang euforia. Bagaimana cara membedakannya? Kalau elastisitas pendapatannya positif, ini biasanya perubahan pendapatan yang meningkat, maka permintaan barangnya juga meningkat. Ini barang normal. Ya. Barang normal itu macam-macam ya. Yang biasanya barang pokok masuk di dalamnya, beras. Terus apa lagi ya? Ya itulah. Pakaian, ya. Elektronik, barang elektronik ini barang normal. Jadi kalau pendapatannya meningkat, maka permintaan barangnya juga meningkat. Ada yang negatif, ini biasanya barang inferior. Elastisitas pendapatannya negatif,
Artinya apa? Artinya jika pendapatannya meningkat, maka permintaan barang itu menurun. Contohnya apa? Contohnya barang-barang inferior. Barang inferior di kita, contohnya misalnya apa namanya? Kalau di sini mungkin ada yang namanya gabus ya, lupa. Temannya tempe itu apa ya namanya? Atau ubi lah ya. Ubi kalau misalnya orang itu semakin pendapatannya semakin meningkat, konsumsinya tidak ubi lagi kan, jajanannya bisa ganti yang lain. Contohnya misalnya udah bisa beli macam-macam kan, bisa beli pizza dan segala macam, maka dia tidak makan ubi. Jadi pendapatannya meningkat, permintaan ubi menurun ya. Oke. Kalau di sini ada gembus ya. Gembus juga sama, pendapatannya meningkat, permintaan gembus menurun. Karena bisa beli tempe, bisa beli telur, bisa beli ikan, bisa beli daging ya. Jadi ketika pendapatannya meningkat, maka permintaan gembus menurun. Atau elastisitas juga ini ya, bisa kurang dari 1 atau inelastis. Ini biasanya barang pokok. Ya, barang pokok. Artinya pendapatannya meningkat berapa? Ini kurang sensitif. Kenapa? Karena barang pokok sifatnya hanya untuk kecukupan saja. Misalnya permintaan pendapatannya meningkat, konsumsi berasnya kira-kira meningkat gak? Ya meningkat, tetapi sedikit peningkatannya. Ya, sedikit peningkatannya. Ini barang pokok. Karena orang walaupun pendapatannya meningkat 1 miliar dalam 1 hari, tetap konsumsinya paling ya 2 atau 3 kali makan nasi kan. Nah, ini disebut dengan inelastis dalam pendapatan. Inelastis dalam elastis pendapatan. Nah, berikut elastis pendapatan juga lebih bisa dari 1. Ini barang mewah biasanya. Kalau pendapatan meningkat, maka permintaan barang mewah meningkat. Pendapatannya meningkat, maka permintaan akan emas juga meningkat. Ini biasanya peningkatan pendapatannya peningkatan permintaan barang mewahnya, persentase perubahannya lebih tinggi dibandingkan persentase perubahan pendapatannya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitung koefisien elastisitas? Nanti bisa menggunakan elastisitas busur atau Arch elasticity, di mana menganggap adanya perubahan harga yang cukup berarti, atau elastisitas titik atau point elasticity bila perubahan harga dianggap sangat kecil. Nah, ini ada 2. Jadi kalau perubahan harganya cukup berarti, maka pakai elastisitas busur. Kalau harganya perubahannya sangat kecil, maka kita bisa menggunakan elastisitas titik atau point elasticity. Apa itu elastisitas busur? Ini nanti rumusnya seperti ini ya. Jadi delta Q dibagi dengan Q1 plus Q2 per 2 dibagi lagi ya dengan delta P dibagi dengan P1 plus P2 bagi dengan 2 ya. Oke, kita coba dihitung-hitungan ya. Nah, berikutnya elastisitas titik, maka ini pakai rumus turunan. Kalau kalian belajar matematika ada turunan yang pertama ya, dq kali dengan, nanti rumusnya dq per dp ya, turunan Q terhadap turunan P dikali dengan P dibagi dengan Q ya. Ini elastisitas poin. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian ya, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, saya berikan beberapa soal ya. Ada sekitar 8 soal untuk kalian kerjakan. Yang pertama adalah ini ada 6 soal ya. Berikutnya soal yang ketujuh ya. Soal yang ketujuh hitung-hitungan ya. Sederhana nih, tinggal masukkan QD sama dengan QS, nanti ketemu P-nya berapa, Q-nya berapa ya. Terus berikutnya digambarkan kurvanya. Yang ke-8, soal yang ke-8 menghitung elastisitas ya. Ini berdasarkan slide yang ini, gambar yang ini, maka berapakah elastisitasnya. Yang dicari adalah elastisitas A dan B, yang kedua adalah elastisitas busur antara A dan B ya. Akan dikerjakan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.